Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Muslim? Salah undang, turun aku. Kamu yang undang. Iya, salah undang aku. Enggak, kamu lagi siaran sama aku. Saya juga siaran, ini kamu juga siaran, kan kamu yang undang. Gimana sih? Beda. Bude, saya tanya, kamu Muslim nggak? Ya. Oke, aku bacakan hadis ya. Nih, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia sudah dewasa. Hadis riwayat Muslim. Bude, yang saya tanya begini, berarti di dalam Islam boleh seorang wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Dalam bentuk apa dulu? Ya ini kan ada seorang namanya Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail ini kan istrinya dari Abu Hudzaifah. Nah, Abu Hudzaifah ini punya pelayan laki-laki, sudah dewasa. Nah, karena pelayannya ini keluar masuk rumah, itu hadis riwayat Muslim ya? Ya, hadis riwayat Muslim. Boleh lah. Berarti misalnya kamu nih, ya kan, wanita dewasa, ya. Terus suami kamu punya pelayan laki-laki yang sudah dewasa, ya. Nah, berarti kamu boleh menyusui pelayan kamu yang laki-laki itu yang sudah dewasa. Ya karena apa dulu? Kan gitu. Biar suaminya nggak cemburu. Oh, ya nggak boleh lah. Kenapa? Gimana sih? Ini kan latar belakangnya. Gila. Bukan ini. Enggak. Gini loh, Bude. Ini latar belakangnya. Coba terima dulu biar kita match dulu. Boleh. Nah, ini latar belakangnya. Si Sahlah ini kan ngadu. Si Sahlah binti Suhail ini kan ngadu kepada Rasulullah. Bahwasanya Salim ini sering keluar masuk rumah dan itu membuat Abu Hudzaifah cemburu. Nah, lalu ngadulah ini Sahlah ini. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maksudnya cemburu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal Salim itu adalah pelayannya dia sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim yang sudah dewasa itu, ya kan? Nah, Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Nah, di hadis-hadis lain yang riwayat-riwayat lain dikatakan bahwa setelah disusui itu Abu Hudzaifah tidak cemburu lagi. Nah, berarti kayak gini kejadiannya nih. Misalnya taruhlah kamu adalah Sahlah binti Suhail. Terus kamu punya suami namanya Abu Hudzaifah. Nah, suami kamu ini punya pelayan laki-laki. Nah, pelayan laki-laki ini sering keluar masuk ke rumahmu lah. Kamu lagi pakai anduk atau lagi pakai apa, itu buat suami kamu Abu Hudzaifah ini cemburu. Nah, lalu kamu mengadulah kepada Muhammad, wahai Rasulullah, di wajah suamiku cemburu karena pelayan laki-lakinya itu sering keluar masuk. Nah, di sini dikatakan susuilah dia. Berarti boleh kamu menyusui seorang pria dewasa? Enggak. Aku bingung. Kalau enggak berarti kamu enggak menentang sabda Rasul kalau begitu. Aku boleh kan suaminya yang disuruh susu. Boleh lah, katanya kan suaminya yang suruh menyusui. Waduh. Loh, kok Suaminya disusui. Bukan suaminya, pelayan dari suaminya. Kalau suaminya ya enggak masalah. Gini loh, yang disuruh kamu menyusui. Aku kurang paham loh. Aku jelasin lagi pelan-pelan ya. Yang nonton di rumah aku jangan dihujat ya. Aku juga kan kurang tahu. Ya, oke. Aku jelasin pelan-pelan. Ada seseorang namanya itu Sahlah. Oke? Sahlah ini seorang wanita yang sudah bersuami. Nah, nama suaminya itu adalah Abu Hudzaifah. Sampai sini paham? Paham.
Oke, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, namanya Salim. Iya. Nah, Salim ini sering keluar masuk rumah, namanya kan pelayan, istilahnya pembantunya gitulah ya. Nah, dia keluar masuk rumah, dilihatlah si Abu Huzaifah ini kadang lagi pakai anduk lah atau gimana, ngeliat terus lah setiap hari. Nah, akhirnya Abu Huzaifah ini cemburu. Ya, terus? Nah, lalu si Sahlah ini ngadu, wahai Rasulullah, sungguh, saya bacakan ya, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah, yaitu suaminya dia sendiri, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim itu. Terus? Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Kan udah dewasa nih, kok disusuin? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Di dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan, setelah disusui itu, Sahlah datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sekarang kecemburuan atau raut di wajah Abu Huzaifah itu sudah tidak ada lagi. Nah, pertanyaan saya nih kepada kamu sebagai seorang muslimah, ya kan? Berarti boleh dong seorang muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Boleh. Boleh? Waduh, seriusan? Perintah Rasul. Oh, boleh, saudara-saudara. Kan perintah Rasul kan? Tapi kalau laki-laki kalau sudah dewasa disusui wanita dewasa itu, nanti apa nggak terjadi yang bukan-bukan? Kan itu kan atas izin perintah Rasul juga. Dia kan cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kan? Oke, nah sekarang aku tampilkan lagi hadisnya nih. Ini hadis lain ya, karena hadisnya kan bukan cuma satu nih. Nah nih, dari Aisyah. Ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 1452. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa 10 kali penyusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Tahu nggak ini? Jadi boleh menyusui 5 kali susuan. Nggak tahu, aku takut salah ngomong, aku asli takut. Takut salah ngomong. Oke lah. Tapi kayaknya tadi saya dengar ada suara ini. Suamiku. Oh, suami. Itu bagaimana pendapat suaminya, Kak? Katanya boleh. Boleh. Berarti misalnya nih, suamimu punya, taruhlah apa ya, semacam pelayan gitulah ya. Suamimu taruhlah bos lah, juragan gitu ya. Nah, terus dia punya pelayan. Nah, pelayan itu kan namanya pelayan kan bebas-bebas aja masuk rumah kan. Suruh ini, suruh itu kan masuk-masuk aja dia kan. Nah, berarti boleh ya kamu menyusui pelayan itu ya? Aku takut salah ngomong, aku takut dihujat. Aku salah ngomong. Udahlah, aku takut. Jangan dipasarkan lah. Aduh, pergi dia sudah. Dia yang ngajukan permintaan ke sini loh. Aduh. Ini pasti bani-bani perekam layar udah ngerekam semua pasti. Silakan teman-teman upload lah di TikTok kalian ya, di beranda-beranda kalian ya. Jadi kalau kalian punya TikTok itu sebenarnya satu senjata pamungkas teman-teman untuk memberitakan sesuatu, ya kan? Karena zaman dulu yang punya TV itu cuma artis. Kalau zaman sekarang semua orang punya TV, yaitu TikTok ini. Jadi semua orang tinggal ngomong aja di depan layar udah kedengeran ke seluruh Indonesia gitu. Ya, jadi kalian gunakan itu TikTok kalian itu. Ya mungkin kalau TikTok kalian asli nanti nggak enak sama temanmu kan, ya kan? Kalau TikTok kalian asli, kamu kenapa sih kok upload seperti itu kan? Tapi kalau TikTok kalian macam namanya aja sang penonton, nah gitu, atau namanya tukang nyimak, nah kalau gitu kan pasti itu cocok itu akun-akun yang seperti itu. Karena saya juga mengerti keadaan kalian ya. Kalian punya teman lah, pastikan teman kantor lah, teman kerja lah, teman ini tentu saja kalian menjaga lah. Kalau seperti saya ini kan saya sudah rela-rela saya hilang segala macam teman apa segala macam, ya resiko gitu kan. Seperti itu. Oke, kita naikkan lagi. Ya, tolong ya teman-teman, tolong yang Kristen jangan naik dulu.
Putri Rembulan Shop, Bang. Halo? Halo, Muslim, Bang? Waalaikumsalam. Halo, Muslim, Bang? Iya, Muslim. Kenapa, Bang? Iya, banyak trompet telolet itu apa itu, Bang? Oh, enggak ada trompet, Bang. Ada kayak telolet gitu, bis kayaknya. Oh Oke. iya, Bang, Bang, ya, Bang. Oke. Jadi ini, Bang. Jadi Abang tadi sudah menyimak ya? Iya. Ya, jadi hadis ini udah pernah Bang baca? Udah pernah. Sudah pernah Bang baca. Ya, Nah, bacakan lagi loh. oke, saya bacakan lagi ya. Artinya, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri." Maka Nabi bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa?" Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa." Jadi menurut ayat ini boleh ya seorang wanita muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, betul? Itu salah, Bang. Kok salah? Oke, coba silakan jelaskan, Bang. Ya, Kita kasih saya kesempatan mereka jelaskan jelaskan. dulu, Yo. Bang. Itu kan ceritanya gini, Bang. Itu tentang saudara susun, Bang. Saudara susun itu maksudnya gini, Bang. Saudara misalnya kan sayap saudara susun itu kan di dalam apa itu ya, keluar di dalam keluarga itu kan maksudnya. Waduh. Sebentar. Ini Ini makin Bang, kacau nih. Sebentar, Pak. Sedikit. Gini. Abang saya tanya dulu nih. Abang ngerti nggak siapa itu Sahlah binti Suhail, siapa itu Abu Hudzaifah, dan siapa itu Salim? Oh, ngerti, Bang. Oke, sekarang saya tanya, apa hubungan Abu Hudzaifah dengan Sahlah? Itu saudara, Bang. Saudara, aduh, Bang, itu suami istri, gimana sih? Gini, Bang. Sebentar, Iya, saya ulangi dulu. iya, Apa iya. hubungannya Sahlah dengan Abu Hudzaifah? Itu suami istri, Bang. Suami istri. Iya. Oke, Sahlah dan Abu Hudzaifah suami istri. Ah, Nah, lalu Salim itu siapanya? itu saudara yang disusun saudara susun itu, Bang. Sudah gimana? Karena Salim ini pelayannya Abu Hudzaifah, Salim ini tentulah keluar masuk rumah. Namanya pelayan. Pelayan kan memang tugasnya kan beresin segala pekerjaan bosnya. Iya. Nah, dia pastilah keluar masuk rumah. Nah, itu membuat yang bosnya ini malah cemburu. Nah, datanglah istrinya kepada Rasulullah mengatakan, "Sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah, suaminya dia sendiri itu, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Susuilah dia, si Salim itu." Maka Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya, wahai Rasulullah, padahal dia sudah dewasa?" Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui kalau dia sudah dewasa." Jadi menurut hadis ini, berarti bolehkah seorang perempuan muslimah menyusui laki-laki yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Boleh nggak? Tidak boleh, Bang. Loh, ini apa? Ini apa yang kau baca ini apa? Maksudnya itu maksudnya jangan seperti itu, Bang. Itu maksudnya diberi perhatian. Perhatian, Bang. Kalau cuma diberi perhatian, ngapain dia bilang dia sudah dewasa? Aduh, dia sudah gitu loh ini. Gitu, Bang. Bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia sudah dewasa? Yang artinya susun itu kan bukan kita menyusui, Bang. Itu kan artinya kan diberikan perhatian, diberikan itu kan gitu, Bang. Itu juga Dari mana ceritanya menyusui itu artinya memberikan perhatian? Berarti kalau ada seseorang yang perhatian sama saya, berarti dia harus nyusuin gitu? Ada aja kamu tuh. Ada aja gitu, Bang. Gini loh, Bang. Mati Gini, orang Bang. terpingkal-pingkal gara-gara kamu loh, jawabanmu loh. Gini loh, Bang. Yang artinya kan susun itu kan saudara susun itu, Bang. Yang siapa itu kan, Bang. Saudara Yang susun. susun itu dewasa. Oke nih, saya tampilkan nama kamu lah. Nih, lihat nih. Nih. Saya bacakan nama kamu ya. Nih. Sebentar. Waduh, lupa saya download. Jadi mengenai persusuan orang dewasa itu ada lagi riwayat-riwayat yang lain gitu loh. Bukan cuma ini. Iya, bahwasanya Aisyah itu juga pernah berkata mengenai hal ini.
Nah gini loh bang, maksudnya kan itu kan Julian Suson bang. Itu saudara sesusu bang itu bang. Yang itu Siapa kan, saudaranya coba? Yang saudaranya siapa? Yang tadi itu siapa itu? Siapa? Yang tadi yang apa itu? Orang Siapa kamu yang? aja nggak paham. Bukan yang tadi itu. Yang tadi siapa sih? Siapa sih situ? Lupa Yang tadi situ. siapa? Bacakan tadi itu. Ya udah kamu sendiri yang baca. Kalau saya yang baca jadi kamu nggak tahu apa-apa. Kami yang baca dah. Kalau saya dari tadi yang baca saya terus malah jadi saya yang tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Yuk. Siapa ini? Atau kamu dengerin dulu lah ceramahnya ya Khalid Basalamah ya. Dengerin. Beliau waktu bayi dibeli oleh istri Abu Hudzaifah. Dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abu Hudzaifah. Si Salim ini. Nggak jelas, bayi dijual di pasar kuda. Datanglah tadi Saliyah radhiyallahu anha binti membeli. Lalu dia bawa pulang, disuruh digendong-gendong lah si Salim ini. Berjalan waktu, gitu kan, sampai Salim mulai balik. Akhirnya istrinya Abu Hudzaifah ini mulai mempertanya hukum. Ini gimana nih, anak angkat tapi belum pernah disusuin dan dia tinggal serumah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Salim telah seperti saya anggap anak saya sendiri, melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya, melihat saya tinggal serumah dengan saya, tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya. Bagaimana hukumnya? Sementara saya sama Abu Hudzaifah berat untuk melepaskan dia. Kata Nabi SAW, susuilah dia. Tuh, dengar gak kamu? Dengar gak? Ini bukan saya yang ketawa, nanti jamaah yang ketawa nih, dengar nih. Makna di sini teman-teman, kalau antum baca ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulbul Maram Bakrok. Di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW Arbi, susui si Salim ini. Halo Bang Fujian. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikum. Oke Bang Fujian, abang muslim pasti bang ya? Iya bang, aku muslim bang, tapi Oke, bang. abang profilnya Bang, ini bang. Jadi ada sebuah hadis mengenai seorang wanita yang sudah dewasa disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa, tapi laki-laki itu bukan suaminya. Oh boleh itu bang, kayak gitu boleh. Ya makanya itu aku tanya sama abang. Tapi boleh loh bang kalau ada duitnya bang. Duit? Kok duit? Nih bang, aku bacakan dulu bang ya. Nih, artinya Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Ya. Oke, Sahlah ini perempuan ya bang ya, perempuan dewasa. Sudah ada suaminya, nama suaminya itu Abu Hudzaifah. Oke, dia berkata, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Oh, air susunya nempel. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Bagaimana mungkin saya menyusui dia? Padahal dia adalah pria yang telah dewasa. Maka Nabi SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Nah, jadi menurut hadis ini, bang, abang kan muslim nih, aku bertanya bang. Berarti boleh bang, seorang wanita muslim yang sudah punya suami menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Aku jawab bang. Silakan. Boleh lah bang, aku aja kadang nyusu sama istri orang. Buset. Gawat ini bang, buset. Oke, aku nggak tanya abang nih. Misalnya gini, abang punya istri nih, ya. Nah, abang punya pelayan laki-laki, anak buah lah, punya tangan kanan abang, ya. Nah, karena orang itu tangan kanan abang, pasti keluar masuk rumah kan bebas dia. Ya. Kunci abang kasih, ya kan? Jangankan masuk rumah, masuk kamar, semana masuk, namanya anak buah, anak tangan kanan kan? Nah, akhirnya karena dia sering keluar masuk itu, abang ini kadang-kadang cemburu. Nah, terus istri abang itu datang kepada Rasulullah, bilang begini, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Fujilian ini ada raut cemburu di wajahnya bersehubungan dengan anak buahnya yang sering masuk rumah. Nah, kemudian di sini dikatakan Muhammad mengatakan susuilah dia. Nah, lalu Sahlah berkata, umpamanya istri abang ini berkata, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia pria sudah dewasa. Aku jawab nih, lalu aku udah tahu ini. Aku jawab ya. Aku bilang sama karyawanku itu, binimu cantik nggak? Kalau cantik tukar susu. Bahaya bang dia. Gawat nih abang. Berbahaya. Bang, tapi kita nggak ngomong masalah pribadi bang. Banyak kan orang sifat-sifatnya beda-beda kan bang. Ada orang yang seperti adik. Kita maksudnya ngomongin Islam nih bang. Dalam ajaran agama Islam itu boleh nggak bang kayak gitu bang?
Ya kalau dalam ajaran agama Islam ya nggak bisa lah, Bang. Tapi hadisnya bunyinya begini loh, Bang. Tapi mungkin seperti ini, Bang. Tapi mungkin namanya kita menolong orang yang lagi kehausan, itu berpahala, Bang. Bang, kan ada air putih, Bang. Loh, Abang lucu. Betul ada air putih, tapi kalau yang meminta itu pengennya susu, kalau nggak dikasih tapi kita punya susu, berdosa, Bang. Bang, masalahnya, Bang, kalau perempuan dewasa, Bang, ada laki-laki dewasa nyusui perempuan dewasa, apa yang akan terjadi, Bang? Yang pasti, Bang, aku pun pernah juga nyusu kayak gitu loh, Bang. Oke, Bang. Ini aku putari sedikit ya, Bang, ya. Klipnya dari Ustadz Khalifah Salama, Bang, ya. Nih. Ya, aku suka. Ada di sini teman-teman, kalau antum baca ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulughul Maram, rokok khusus buat menyusui. Gimana, Bang? Apa? Ulangi. Di sini, makanya jangan ngomong dulu sebentar, Bang, ya. Dikit aja sedikit. Paling cuma 30 menitan, Bang. Bab rokok khusus buat menyusui. Khilaf di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arba'i, susui si Salim itu. Salim ini sudah balik, gitu kan? Tuh. Ya kan, Bang? Terima dulu. Aku jawab ya. Apa katanya? Susui si Salim ini. Terus Salim itu sudah balik. Udah. Mau dibilang Ustadz itu kan maunya kalau orang yang lagi kausan, susuilah biar kau tuh berpahala. Itunya, Bang, maksudnya itu, Bang. Berarti, Bang, istri Abang kalau ada pelayan Abang nih, taruhlah dia angkat-angkat lah kan, angkat-angkat berat kan. Haus lah kan. Aduh, Bu majikan, Bu bos, saya haus nih. Boleh lah istri Abang untuk nyusui dia? Ya, ada syaratnya, Bang, boleh. Tapi minimal susu punya miliknya bagus ya. Bahaya, Bang Rima. Bang Rima. Bang, kita bukan ngomong masalah pribadi loh, Bang. Kita ini ngomong masalah agama loh, Bang. Iya. Kalau pribadi Abang aku nggak tahu lah, aku tutup mata lah, Bang. Dalam ajaran Islam yang aku tanya, Bang, apa boleh seperti itu, Bang? Jadi aku tanya balik sama Abang. Kalau Abang lagi berada di suatu gurun pasir yang betul-betul panas, kita bilang. Abang memang butuh air putih atau air susu, tapi kebetulan air putih nggak ada. Tinggal susu yang ada di situ, ada wanita yang kita bilang airnya itu ada, bisa diminum. Kalau Abang tidak meminum, Abang bisa dipanggil malaikat, Abang mati. Tapi kalau diminum, Abang bisa minum, Abang bisa hidup kembali. Tapi keadaannya bukan gitu loh nih, Bang. Enggak, ini aku tanya sama Abang. Ini aku kasih pilihan sama Abang. Abang kalau minum susu itu Abang haram, Abang berdosa. Enggak, Abang minum, Abang mati. Oke. Itu kalau perkara seperti itu agak sulit, Bang. Agak sulit. Gini, tapi masalahnya gini, ini Salim ini kan dia tidak sedang berada di padang pasir. Kalau saya pun tetap enggak, Bang. Tetap enggak, Bang. Karena gini, air susu itu dia itu bentuknya bukan untuk meredakan haus, Bang. Itu untuk bayi, Bang. Tunggu dulu, berarti Abang jawab, Abang pilih dipanggil malaikat, dipilih ke alam barja, apa Abang hidup kembali? Abang hidup sehat? Saya enggak milih, Bang. Harus Abang pilih, nggak bisa harus Abang pilih. Oke, pilihannya apa aja itu? Kalau Abang minum, Abang berdosa karena bukan muhrim. Kalau tidak Abang minum, Abang tersiksa. Ujung-ujungnya Abang tidak minum. Tidak minum, Bang. Tidak minum. Berarti Abang nggak bisa nge-lab lagi, Abang nggak bisa main TikTok. Gini, masalahnya gini, Bang. Posisi Salim ini kan dia tidak berada di padang pasir. Tidak ada situasi yang mewajibkan dia untuk minum susu itu. Tidak ada situasi yang mendesak supaya dia itu agar bisa lanjut hidupnya karena minum susu itu. Ya kan? Nah, makanya aku tanya tadi, Bang, sebagai ajaran Islam, kita nggak ngomong, makanya agak serius dikit, Bang. Nggak ngomongin orang per orang, karena sifat-sifat orang beda kan. Menurut ajaran Islam nih, Bang, sesuai dengan hadis ini, bolehkah berarti seorang wanita dewasa menyusui laki-laki yang bukan suaminya? Bang, kalau Abang cerita masalah hadis, tiap ulama ini hadisnya beda-beda loh, Bang. Berarti hadis ini meragukan, Bang? Dibilang meragukan tidak, tapi kalau kita ulama si A hadisnya begini, si B begini, si C begini. Tapi kalau pada dasarnya logikanya manusia hidup, apapun ceritanya, istri kita menyusui yang bukan lakinya atau bukan muhrimnya, itu memang nggak boleh. Tapi ini, Bang, sampai Sahlah itu ngomong begini, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Berarti kan di sini bisa, Bang? Ya, bisa. Tapi gini, Bang, pada dasarnya intinya, udah kita harus lihat yang masuk itu memang orang yang membutuhkan atau tidak. Kalau memang betul-betul orang yang membutuhkan, dia lapar, dia haus, memang cuma kita yang bisa menolong kita. Oke, Bang, aku kasih info nih, Bang. Jadi ini perkara cemburu sebenarnya. Jadi di dalam hadis-hadis riwayat yang lain, karena bukan satu ini hadisnya, Bang, ada banyak itu. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu ada banyak. Jadi ceritanya itu begini. Suruh dulu penonton Abang pindah kemari, Bang.
gini bang. Jadi perkaranya ini biar dia itu tidak cemburu lagi. Aku sini di atas 50 udah. Aku mau jawab. Aku nggak mau jawab. Ini masih 22. Masih 22. Oke lah bang, aku pun nggak bisa maksa-maksa penontonku bang. Masalahnya mereka punya HP masing-masing. Kan nggak bisa aku paksa-paksa. Pindah ke sana. Nggak bisa bang. 50. Nah, sudah cepat. Udah 50. Kita terima lagi teman-teman. Kita terima lagi meja. Kita kasih semangat dulu. Semangat teman-teman. Oke bang, jadi ini perkaranya itu sebenarnya masalah cemburu. Cemana? Jadi gini. Jadi suaminya si Sahlah ini kan cemburu. Cemburu gara-gara pelayan laki-lakinya itu ya bebas-bebas keluar masuk rumah gitulah. Padahal dia memang pelayannya sendiri, jadi serba salah lah istrinya ini. Loh itu kan pelayanmu, dia masuk rumah kan gara-gara pelayanmu, kok malah kamu cemburu gitu. Ngadulah dia kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Zaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa dia telah dewasa. Nah, di dalam riwayat-riwayat yang lain bang, bukan cuma hanya ini hadisnya, dikatakan keesokan harinya Sahlah itu datang lagi kepada Rasulullah mengatakan, sekarang kecemburuan itu, raut wajah cemburu itu sudah hilang dari wajah Abu Zaifah. Jadi biar nggak cemburu lagi Abu Zaifah itu disuruh susui. Jadi kutanya dulu sama abang ini ya. Tidak sama abang. Mana enak air putih sama susu? Ya enak air putih bang. Aku tanya sekali lagi sama abang, mana enak air putih sama air susu yang dikandung istri kita? Ya enak air putih bang, aku nggak pernah ngerasain air ASI waktu aku kecilnya bang. Kalau bayi kita nyusu netek, tapi nggak tahu rasanya kayak apa, udah lupa. Kalau udah dewasa nggak pernah lagi bang. Abang sudah beristri? Iya. Abang sudah beristri? Iya. Mana enak air putih dari istri kita atau air putih dari dapur? Air putih bang? Iya, air putih dari istri atau air putih dari dapur? Itu maksudku. Ya lebih enak air putih dari dapur. Lebih enak air putih dari dapur. Kalau aku lebih enak air putih dari istriku, kalian setuju nggak di sini? Kalau air putih dari istriku lebih enak ketimbang air dapur? Menurutku air di dapur. Air di dapur lebih murni. Kalau susu itu bang gini. Kalau susu itu bang cocoknya untuk bayi. Bang, kalau orang dewasa bahkan kena susu bisa sampai begitu, ngerasa aneh rasanya gitu bang. Itu namanya air susu udah umur 40 tahun ke atas bang, udah sepet. bahaya bang ini bang, gawat ini dia nih. Tapi gini bang, kita kembali ini loh bang. Coba kita dengar penjelasannya Ustadz Khalid. Ini bang, tuh sambil kasih kipatnya saudara-saudara. Bang, percayalah Gipu tidak akan bisa melebihi Gipu di sini bang. Tep layarku di sini lebih kenceng bang. Ya? Cuman jangan kau merasa kuat di situ. Bang, berapa di sana bang? Berapa di sana? Berapa di sini? Belum berakhir semua itu, jangan. Lihat tuh makin kencang kan tempatku kan. Wah, lihat tuh udah jauh bang. Kalah bang, udah keok jauh. Ketinggalan bang. Ini baru kata ALS lawan pesawat bang. Buruk. Jadi kutanya kau dulu bang Edis, kalau kau kalah nanti di akhir, apa mau kau buat? Kalau aku kalah, aku ngesot lah. Ngesot aku dari Amplas sampai Samosir, ngesot. Ya. Aku mau kalau kau kalah. Bingung. Aku mau kalau kau kalah. Kau kasih dulu kami hafalan doa untuk biar istri nggak marah kalau kami nyusu di luar. Bang, aku kasih ayat ada aku kasih ayat. Mau? Apa? Ada ayatnya. Biar istri nggak marah ada. Aku mau dengar ayatmu kalau penonton. Oke, baik. Kubacakan ya bang ya. Kubacakan nih bang. Anisa. Bentar ya. 24. Kubacakan ya bang ya. Nih. Jadi kalau istri abang nanti macam-macam kasih ayat ini. Tunggu jangan kau baca dulu. Kita main lagi. Oke, baik. Baca kau. Baik. Ayo kita terima, kita jabanin dia. Kita jabanin sampai mana? Yuk, ya. Artinya surat An-Nisa ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri. Perhatikan nih bang,
Tunggu. Woi, jangan kasih laku mawar-mawar, woi. Budak sebenarnya. Tapi teman-teman, memang kalau TikTok ini teman-teman, kalau nggak ada give itu nggak semangat. Betul yang dibilang abang ini memang betul itu. Bikin semangat memang. Tapi walaupun nggak ada pun bang, tetap maju terus bang, jalan terus. Walaupun nggak ada orang kasih syukur. Tapi dinikahi bang, bukan berzina loh, dibilang ke depan istri ini. Dan dihalalkan bagi kamu di sini ada laki-laki bang ya. Dan dihalalkan bagi kamu, selain yang demikian itu, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah... Tunggu. Gimana? Aku bilang diharamkan, tapi kalau memang halal lah. Iya. Tadi kan abang bilang, gimana caranya biar istri-istri tidak marah kalau abang menyusu di luar, betul? Ya. Nah, makanya abang cari istri-istri dengan uang yang abang miliki. Nikah lagi. Iya, iyalah gimana? Ajaran tapi, apa? Bang, tapi abang muslim, gimana sih abang nih? Emang betul. Ini kita cakap serius ya dulu ya. Emang yang namanya istri lebih dari satu tuh boleh, asal kita katanya harus bisa menyeimbangi. Tapi istri itu apa ridho? Bang, menurut Ustadz Abdul Somad. Tunggu stop, woi, gip lah. Bang, menurut tunggu, belum gip lah, woi. Gip lah. Ya, menurut Ustadz Abdul Somad, apakah perlu minta izin kepada istri kalau ingin menikah lagi? Nah, Ustadz Abdul Somad mengatakan begini, kalau saya laki-laki pergi taruhlah ke luar kota atau kemana, saya mau nikah lagi di sana, perlukah minta izin kepada istri pertama? Tidak perlu, kata Abdul Somad. Kalau diceraikan kan tinggal talak saja. Misalnya apa gini, taruhlah abang pergi ke puncak Bogor, oke? Pernah kalah dia, bujang juga ini. Bang, abang tahu nggak? Kalau abang pergi ke puncak, misalnya abang lihat nanti, abang misalnya orang Arab nih, ya kan? Nah, abang pergilah ke puncak. Nah, abang lihatlah di situ misalnya ada gadis cantik. Tunggu, belum ada yang ngegip, tunggu. Jangan udah, jalan terus itu gipmu bang. Itu. Nah gini. Jadi setelah itu, abang ambil istri di puncak itu. Tapi dinikahi bang, bukan berzina loh, dibilang. Dinikahi, dikasih mahar. Sudah? Nah, sebulan kemudian abang mau pulang. Abang talak dia, abang ceraikan. Udah cerai ya? Kan sudah aku kasih maharnya. Boleh nggak begitu bang? Kan nikah kemarin, nikah. Cuman sebulan, udah abang talak aja kan. Kalau mau ceraikan tinggal talak, betul? Kasihan anak orang woi, kau pun ada. Iya, tapi istrinya, tapi dia merasa ridho kok. Kalau dia merasa ridho gimana? Tapi aku tanya nih sama kau bang, kau muslim? Tadi kan sudah aku bilang sama abang, aku kan sebagai non muslim, makanya aku bertanya sama abang. Oh, jadi gini, memang kalau di dalam ajaran, tapi kau non muslim kok? Kan belajar bang. Oh, iya, udah gitu. Ini kita saling bertanya. Tunggu, belum ada yang ngejip lah kalian. Tunggu. Nggak bisa kita bahas. Belum ada yang ngejip ya. Belum ada yang ngejip. Nggak bisa kita bahas. Oke, kita bahas ya. Jadi aku tanya dulu sama abang kan non muslim nih. Ada apa juga? Kalian nggak ada yang namanya perceraian, maksudnya pernah aku dengar cerai itu orang non muslim katanya nggak bisa cerai, itu betul? Kalau di dalam Bible memang nggak bisa bang. Jadi peraturannya begini, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kecuali si istri itu meninggal lah. Kalau meninggal maka si suami bisa nikah lagi. Tunggu bang, belum ada yang ngegip. Ini kan biar ada kali dua, tunggu, belum ada yang ngegip. Tapi aku mau tahu itu dulu. Tunggu, belum ada yang ngegip. Kau tahan dulu, cakap dulu. Kau tahan. Gimana? Ya seperti tadi, kalau dia istrinya sudah meninggal atau suaminya sudah meninggal, ya pastilah bisa nikah lagi. Gitu. Kalau istrinya masih ada, orang tua mau cerai.
Sebenarnya nggak boleh bang, sebetulnya, kecuali nggak capek ini, tunggu, jangan ini orang ini. Kecuali karena zina bang ya, kalau karena perzinahan bisa diceraikan. Maksudnya enggak, tapi yang pernah ku dengar lah ya, katanya kalau misalkan non muslim itu cerai katanya nggak bisa. Ya kayak abang bilang tuh, mungkin kalau istrinya sudah tiada, sudah dipanggil bapak di atas, atau dia baru boleh nikah lagi, gitu. Gini, kalau masalah rumah tangga, ekonomi apa itu nggak bisa. Kalau apa namanya perzinahan boleh seperti itu. Tapi nah kalau ini orang nggak ngejip lagi apa banyak orang. Nah gini bang, tadi kan gini bang, abang kan pengen tadi supaya abang pengen cari susu, ya kan? Betul? Nah ini cerita susu nanti sebentar kita. Aku tanya kalian dulu. Kalau misalkan di agama non muslim, kalian itu dibolehkan nggak kalian itu cerai di agama atau di negara itu? Kalau dalam agama pasti, di dalam negara pasti ada bang, pasti ada. Tapi kalau negara ya boleh. Tapi kalau dalam agama sebenarnya nggak bisa. Makanya kalau gereja biasanya dia nggak akan mau kalau menikahkan orang yang udah bercerai. Kecuali gereja-gereja yang ya tertentu lah mungkin ada bisa. Tapi kalau setahu saya nggak ada bang gereja yang mau nikahin kayak gitu. Aku pernah ada kenalan ya termasuk inilah dekat lah sama aku ya. Dia cerita begini. Dis banyak loh, ada orang-orang seperti itu datang ke tempat saya, pengen dinikahin, pengen dapat surat pernikahan dari gereja saya, tapi nggak aku kasih karena ternyata setelah aku selidiki dia cerai tadinya gitu. Mana lagi bang, tahan. Ini bang dulu, udah gas cepat. Nah, tahu juga ini memang. Nah jadi intinya kalau secara negara pasti tetap boleh itu di negara. Sama juga bang, di dalam Islam kan tidak boleh keluar dari agama Islam. Tapi kalau dari negara boleh-boleh aja gitu. Karena peraturan negara sama agama itu nggak selalu sama gitu. Karena kita kan tidak menganut sistem hukum agama. Kita menganut sistem negara. Hukum agama itu hanya sebagai sumber-sumber, tapi dia sifatnya itu tidak nomor satu gitu bang. Oke. Nah sekarang gini bang, aku pengen nunjukin tadi bang ya, biar nanti kalau istri abang marah, coba abang putarkan dulu nih. Dengarkan bang, sebentar aja bang ya. Tunggu, jangan dulu, belum ada yang ngegip. Nggak apa-apa. Ini udah aku catat. Belum selesai catatan kita. Nah, oke, kita dengar ya. Kawin tanpa pengetahuan istri pertama sah atau tak sah? Betul. Orang nikah istri pertama tak tahu sah atau tak sah? Mereka tak jawab. Apa lagi? Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi dua, ada ijab dan kabul. Sah mereka. Ada tak di situ tertulis rukun nikah 1, izin bini pertama? Mana ada? Wajib lah, biar bisa dengar aku wajib lah. Video jangan tingkatkan dipotong. Tapi sebab rata-rata tempat banyak lelaki tak bertanggung jawab. Di mana bumi dipijak, di situ bini bertambah. Nah, dengarkan bang. Jadi menurut Abdul Somad bang, rukun nikah itu nggak ada bang izin istri bang. Jadi kalau misalnya nih, abang pergi ke puncak, ya kan? Abang ambil istri lagi di situ, abang nikahi dia, kasih mahar, ada wali, ada ijab dan kabul, sah. Nah perkara nanti. Bisa ku jawab. Sebentar bang. Biar ku jawab. Biar ku jawab. Perkara nanti abang sebulan sudah bosan, abang talaklah dia. Asal, nah tadi kan abang bilang, oh, kasihan anak orang. Kalau dia ridho bang, yang penting kan udah dikasih sama abang duit, nggak masalah bang. Gitu loh. Minimal capek biar ku jawab ini, Minimal mawar bang. Ya, Mawar itu berapa bang nilainya bang kalau mawar bang? Nah, ada 1 poin bang. Kalau mawar kalau nggak salah 1.000 perak ya? Mana sampai bang 1.000 perak? Enggak, mereka beli 1.000 tapi sampai kita itu cuma 400 perak kan? Gimana bang? Karena kan dipotong separuh sama TikTok kan? Iya, jadi mereka beli 1.000, kita cuma terima 400 perak. Itu pun nanti kalau udah pindah dimasukin ke rekening, motong lagi. Jadi kita terima cuma 30%. Oh, itu aku nggak tahu bang, aku nggak pernah. Iya bang, aku udah hitung kok. Memang kayak gitu bang. Woi kan tinggal kemarin lagi, ini bang, aku ada yang mau tanya masalah di kepercayaan orang abang. Ya nggak apa-apa, silakan bang. Woi pindah lah kalian kemarin, minimal penontonku 70 orang lah. Tadi abang bilang katanya 50, udah lebih 50 loh bang.
43 karena abang kurang greget. Kurang greget. Tapi ini belum selesai bang bacaan kita bang. Ini belum selesai bang. Yang tadi biar istri nggak marah. Gimana itu? Oke, kubacakan lagi bang ya. Anissa 24. Bentar, belum ada yang ngasih mawar bang. Bentar. Barusan tadi topi loh bang. Topi lebih tinggi bang daripada mawar bang. Coba bang, ini baru sampai tadi. Udah cepat. Nih. Dihalalkan bagi kamu laki-laki ya, laki-laki muslim, selain yang demikian itu yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah perhatikan ayat yang ini. Tadi kan abang bilang setelah dinikahi terus diceraikan gimana? Nah ini ayat ini jawabannya. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Nah ini jawabannya bang. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau misalnya gini bang, abang pergi ke puncak, bawa uang taruhlah misalnya berapa juta gitu kan. Nah terus abang nikah lah di situ. Istri pertama nggak perlu tahu bang, kata Abdul Somad tadi kan nggak ada dalam rukun nikah itu atas izin pertama. Yang penting satu, ada wali, ada saksi, ada ijab dan qabul. Sahlah pernikahan itu, tak perlu istri pertama ada di situ untuk mengesahnya perkawinan. Nah setelah 1 bulan nanti abang di situ, abang mau pulang lah misalnya ke Medan, ya kan? Abang ceraikanlah dia dulu, talak cerai, betul? Betul. Ya kalau pas nikah datang istri pertama ya viral lah bang, viral. Makanya istri pertama jangan tahu lah bang. Tek-tek aja kalau tek-tek layar mawar gib-gib lah bang. Jadi kalau menurut ajaran Islam bang, nikah siri itu sah bang? Jawab, woi, jawab. Oke, tadi abang bilang nikah siri sah atau enggak kan? Kalau nikah siri itu, ini kita cakap serius ya, woi. Ya. Kalau nikah siri itu kalau untuk di agama Islam, kita ambil zina itu sah. Tapi kalau untuk betul, saya setuju. Yang kasihan itu nanti anaknya. Kenapa aku bilang anaknya kasihan? Kalau memang jadi istilahnya nggak ada namanya anak haram, tapi nanti ketika kita bilang si ayahnya nanti sudah tiada, udah. Ini yang aku tahu ya bang, yang aku tahu. Ketika ayahnya sudah tiada, si anak ini nggak dapat harta gono gini. Tapi kan bisa bang, menikah nggak perlu harus punya anak bang. Menikah? Nggak harus punya anak. Kan kita sudah tahu nikahnya kan hanya semacam temporary gitu. Tunggu, gip lah woi, aku tapi kan bisa bang, dengan perjanjian, ya. Gip lah woi. Dengan perjanjian bahwa nikahnya itu tidak perlu punya anak dan hanya sebulan saja. Bang, bisa nggak? Ya bisa sih bang, kalau kayak gitu bang, aku udah pernah kulaku itu bang. Nggak nikah siri. Itu namanya nikah mut'ah bang. Tahu nggak bang nikah mut'ah? Nikah mut'ah. Itu bukan nikah mut'ah, aku bilang bang. Itu bukan nikah mut'ah, itu namanya nikah muntah kucing. Bukan muntah loh bang, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu. Tunggu dulu. Iya, kok kalian tengok lah tuh gitu. Bang, tunggu capek kali. Tunggu dulu bang, orang ini kok enak aja nonton nggak mau. Udah. Bang, nggak boleh bang gitu. Penonton itu bang, kerelaan hati mereka bang mau ngasih, nggak ngasih pun nggak apa-apa. Cuman. Orang tuh mau berpahala nggak? Kutanya. Iya kan nggak semua bang, nggak semua loh dari mereka itu mampu bang. Gitu loh. Nggak semua dari penonton. Belum selesai gitu. Kalau mereka mau ngasih ya ngasih bang. Kalau nggak ngasih jangan dipaksa bang. Memang bang, biar abang tahu ya bang. Kalau sesuatu yang dipaksa itu memang tidak ada enaknya. Tapi setelah kita paksa, dia sudah merasakan dipaksa itu enak. Bahaya. Dipaksa bang, besoknya bang, bukan kita yang nelpon bang, dia pura-pura di WA-nya Wak. Abang gimana katanya? Udah dia pura-pura. Oke bang, kembali ke ini tadi bang. Jadi besok bang, kalau misalnya istri abang marah, ya kan? Kau di sana ada wanita. Kalau nanti kubacakan nggak ada asiatnya makin parah. Gimana bang? Inbox bang. Aku nanti yang ini sama dia bang. Kau berani kau menantang Al-Quran gitu bang? Nih di sini dikatakan begini. Dihalalkan bagi kamu, kan halal bang, betul?
Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, maksudnya yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Betul? Iya. Jadi kalau nanti misalnya istri abang marah-marah, kau udah ada perempuan lagi di sana, aku kan boleh mencari istri-istri dengan harta yang kumiliki, gimana? Boleh nggak? Ya, aku belum yakin kalau kayak gitu. Aku bacakan, Bang. An-Nisa ayat ke-24. Tunggu, hadisnya ada ini, hadisnya ada. Ini malah Al-Quran, Bang, bukan hadis lagi, ini Al-Quran, ini lebih tinggi, Bang. Tunggu dulu, aku enggak, ini masalahnya kalau nanti enggak manjur. Bang, kalau sudah Al-Quran, Bang, mana berani, Bang? Mana berani seorang muslimah menantang Al-Quran? Sudah kafir nanti dia, Bang. Betul? Iya. Iya, kafir lah hukumnya kalau dia menantang firman Allah. Saya bacakan nih. Dan ini yang diharamkan, Bang, ya. Diharamkan. Bang, penontonku turun nih, Bang. Sambil kita lanjut nanti naik sendiri, Bang, ya. Diharamkan minimal 70 orang lah penontonku, tunggu dulu, Bang. Penonton apa ratusan di situ. Di sini yang nonton udah 1.100, Bang. Saking nggak bisa yang pindah seperempatnya aja. Bang, kalau penonton yang dipaksa-paksa itu cuma sehari rame, Bang. Besok nggak rame lagi. Jadi kalau penonton itu, Bang, harus yang murni-murni, Bang, yang konstan aja, pelan. Ini penonton abang murni semua nih, Bang, ada robot, Bang, ya. Murni semua ini penontonku. Aku malah nggak kenal robot-robot itu apa, nggak aku kenal itu apa. Tunggu dulu, Bang. Suruh dulu pindah seperempat aja di sini, Bang. Ya udahlah, pindahlah sebagian dari kalian yang mau pindah ke channel dia, woi. Udah anu dia. Nah, sambil kubacakan ya, nanti mereka sambil hijrah itu ke sana. Nih, Bang. Diharamkan juga diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu. Berarti abang nggak boleh mengawini perempuan yang sudah ada suaminya. Nah, jangan salah, Bang. Abang jangan salah. Boleh, Bang. Jangan salah, Bang. Boleh gimana nih, abang? Kalau abang bilang boleh, kalau Quran bilang nggak boleh. Nah, ini. Nah, sekarang gini, yang dihalalkan ini, Bang, dan dihalalkan ini kasih sama istri abang nih. Dan dihalalkan bagi kamu. Ini berarti aku bilang nanti sama biniku ya. Dihalalkan bagi kamu, maksudnya laki-laki, ya, orang-orang yang beriman laki-laki. Selain yang demikian itu, mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi abang itu sah mencari istri dengan harta yang abang punya. Enggak, maksudku nanti ngomong sama bini gue, cuman awalnya. Kalau menurut Abdul Somad tidak perlu ngomong, Bang, kalau menikah lagi. Hah? Tidak perlu ngomong, karena apa? Karena sahnya pernikahan, sahnya perkawinan itu gimana? Sahnya perkawinan itu, Bang, tidak ditentukan dari izin istri pertama. Selagi perkawinan abang yang nanti yang di lain tempat itu ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, maka sahlah pernikahan itu. Nah nanti, Bang, kalau istri abang udah telepon, kok nggak pulang-pulang kau pujian? Di mana kau pujian? Nggak pulang-pulang pujian? Sah nggak abang menceraikan istri itu menurut Islam? Sah nggak? Jadi ku tanya dulu sama kau, Bang. Udah. Ini kalau kau tahu lah, kau kasih tahu di sini. Jadi penonton sini bisa tahu. Cuman lah awalnya kita mau ngomong sama istri, aku pengen nikah lagi. Nah, cuman kalau nggak dilempar dia pakai batu gitu. Bang, bilang begini, Bang, aku ada hadisnya lagi, ada hadisnya. Wow, lupa aku kasih apa sama Bang nih. Tunggu. Kalau ada hadis kita catat. Oke lah, mantap. Aku kasih Bang hadisnya nih ya. Nih, hadis. Oke, catat Bang ya. Tunggu, Bang. Tunggu ya. Apa hadisnya, Bang? Sebentar, Bang. Wajib lah, biar ku catat, kalian bunuh. Ini bisa untuk modal ini loh, modal nikah, modal beli baju. Ya, begitulah teman-teman ya. Nampaknya orangnya itu dia hanya cari-cari koin saja, teman-teman. Makanya udah banyak juga yang protes. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah,
teman-teman. Ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran,
maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka.
Maka dari itu semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri,
para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi.
Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi.
Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya.
Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam.
Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan, ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini.
Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya sekarang, ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut.
Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat ada seorang ustadz mengatakan, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh,
Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib
kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Alisina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Alisina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai
Umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara Muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara Muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.